Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada Minggu hari ini kita akan memulai ibadah kita, di mana minggu ini adalah minggu ketiga sesudah Pentakosta. Berdasarkan liturgi Gereja Toraja kita menggunakan liturgi 1. Sebelumnya saya mohon kepada kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah kita. Saya minta kepada Bapak Ibu untuk memasuki saat teduh. Saat teduh selesai, sedikit ada penyampaian dari kami majelis kepada seluruh jemaat yang terkasih bahwa pada kesempatan ibadah ini merupakan ibadah perpisahan dengan keluarga Pak Pendeta Max dan Ibu Pendeta yang minggu setelah ini akan berencana untuk kembali ke kampung halaman di Tanah Toraja. Dan mari kita doakan agar rencana perjalanan Ibu Pendeta dan anak-anak bisa berjalan dengan baik dan tiba selamat di Toraja. Mungkin untuk selanjutnya ada sambutan perpisahan dari keluarga Bapak Pendeta setelah ibadah kita nanti. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah. Hari ini adalah minggu ketiga sesudah Pentakosta atau keturunan Roh Kudus. Kita bersyukur bahwa oleh pimpinan Roh Kudus kita mengalami persekutuan yang indah saat ini. Walaupun kekhawatiran, ketakutan, dan kebimbangan sering menghantui kehidupan kita, serta membuat kita makin bergumul tentang arah dan tujuan hidup ini. Hanya di dalam Dia kita mendapat kepastian. Sebab kasih-Nya tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Dengan kerendahan hati, mari kita mengalami hadirat Tuhan melalui ibadah saat ini dengan tema Jangan Kamu Takut. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri memuji dan memuliakan Dia dengan menyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Kami pun
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam dan damai sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagimu juga. Silakan duduk. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengaku dosa kami dengan segala kelemahan di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Kami tidak taat dan setia kepadamu. Kami mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan serta pengharapan. Namun kami sering meragukan kuasa-Mu, sehingga kami masih saja diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu, ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Dengarkanlah petunjukku hidup baru. Sebab itu, janganlah kamu takut,
karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Mari kita membaca puji-pujian berbalasan dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 10. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini, meskipun masih dilaksanakan secara virtual, di mana kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan selalu rindu dan melawat kehidupan kita. Dan saat ini firman-Nya akan kita dengarkan dan akan kita renungkan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah yang Maha Kudus, Allah Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, dan terus menuntun kami, terus menolong kehidupan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dalam rangkaian ibadah kami yang kami lakukan saat ini Tuhan, kami masih bersama-sama memiliki kerinduan untuk mendengarkan suara hati Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, bersama-sama kami akan membaca firman Tuhan saat ini. Biarlah bagian firman-Mu Tuhan yang akan kami baca, akan kami dengarkan. Bahkan sebentar, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lingkupan kuasa dan kasih Tuhanlah yang menjadi pengharapan kami. Kiranya Tuhan selalu menolong setiap kami selaku jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Sehingga kami selalu bersama-sama merindukan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Bapa. Sukacita yang kami boleh nyatakan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan mendengarkan doa yang kami nyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Sang firman yang hidup adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Lembaga Alkitab memberi judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri.
Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Allah. Pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Roma yang ke-6, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul "Mati dan Bangkit dengan Kristus". Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi,
maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan, amin. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya jemput untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-42. Bagian firman Tuhan ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu rindu mendengarkan firman-Nya. Kure sumangga puang. Kure sumangga
Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita sudah mendengarkan, kita sudah membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama sebagai suatu ungkapan kerinduan dan sukacita kita di hadapan Tuhan, meskipun kita masih bergumul karena pandemi COVID-19. Yang menjadi bagian penekanan kita pada kesempatan ini adalah bacaan yang pertama yang telah dibacakan oleh lektor 1 dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21. Dan adapun tema pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah jangan kamu takut. Da'ami mataku. Satu pertanyaan awal terkait dengan tema kita saat ini adalah, apakah ada di antara saudara-saudara yang tidak pernah merasa takut? Yang mungkin bisa kita jawab dalam hati kita masing-masing. Tapi saya mau mengatakan di sini Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa tentunya kita semua pernah merasakan yang namanya ketakutan. Pernah merasa takut. Baatu den nabu utulan katuan tatu disanga kamatakuran. Ketakutan itu saudara-saudara disebabkan oleh berbagai hal. Mungkin ada kita sebagai keluarga atau sebagai jemaat yang takut karena kegagalan. Kita takut untuk melakukan sesuatu karena sudah terfikir bahwa jangan sampai saya gagal. Ada yang takut untuk berjalan di dalam kegelapan. Mataku ulul mingkalan kamalilina. Ada orang yang takut jatuh. Bahkan ada juga orang yang takut mati. Masih terkait dengan pergumulan yang kita hadapi bersama-sama tentang pandemik virus corona. Banyak orang yang mengungkapkan rasa takutnya menghadapi kematian. Karena itu segala upaya boleh dilakukan. Banyak orang yang juga boleh dikatakan terjebak dalam ketakutan dalam menghadapi situasi yang cukup mencekam di saat-saat sekarang ini. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita terus akan bersandar pada kebenaran firman-Nya. Saat ini kita diajak untuk terus melihat, bahkan berupaya untuk merenungkan firman Tuhan yang juga terkait dengan persoalan ketakutan. Persoalan kecemasan dan kekhawatiran. Saudara-saudara, dalam pembacaan tadi di Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Kita melihat saudara-saudara di ayat yang ke-17, bagian firman Tuhan dikatakan seperti ini. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring.
Memperhatikan bagian ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, boleh dikatakan bahwa perikop ini merupakan suatu pengulangan kembali tentang apa yang sudah dikisahkan di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian dan juga berlanjut pada Kejadian pasal 17 tentang kedudukan Ishak dan Ismail. Bagian berikut juga saudara-saudara yang bisa kita lihat adalah bahwa ternyata memang rencana Tuhan itu tidak pernah berubah. Memang dalam bagian pembacaan kita jelas dikatakan bahwa Tuhan tetap memberkati Ismail dengan memberkati keturunannya. Bahkan kalau kita melihat bacaan sebelumnya atau perikop sebelumnya, dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang membuat dia beranak cucu, bahkan melahirkan 12 raja. Jadi anak-anak Ismail itu tampil, hadir menjadi raja. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa makna perjanjian Allah dan Abraham terwujud di dalam diri Ishak. Kita tahu saudara-saudara adalah Ishak ini adalah anak yang lahir dari istri Abraham yang bernama Sarah. Tetapi Ismail juga tetap diberkati karena memang dia juga adalah anak kandung dari Abraham. Saudara-saudara, kita kembali memperhatikan bacaan kita di ayatnya yang ke-13. Ada janji Tuhan untuk tetap diwujudkannya dalam rangka memberkati Ismail. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di saat kita berbicara tentang tema jangan kamu takut, pertanyaan berikut yang muncul adalah seberapa hebatnya pemeliharaan Tuhan yang ingin diperlihatkan kepada Abraham, dan juga tentunya ingin diperlihatkan kepada kita saat ini melalui kisah Hagar dan Ismail anaknya. Abraham sangat terkenal saudara-saudara sebagai pribadi yang sangat taat kepada Tuhan. Salah satu tokoh sejarah yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama tentang Abraham sebagai pribadi yang sungguh-sungguh punya iman dan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Meskipun dalam pembacaan kita kali ini, dia juga sempat merasa kesal mendengarkan usul dari atau permintaan dari Sarah istrinya supaya Hagar dan Ismail itu diusir pergi dari kehidupan mereka. Sebagai manusia biasa ternyata dia juga punya perasaan, boleh dikatakan dikecewa. Bacaan kita mengatakan menyebalkan bagi Abraham mendengarkan itu. Tetapi saudara-saudara, akhirnya dia juga mengambil kesimpulan untuk menyuruh atau mengusir Hagar dan Ismail dari tempat mereka oleh karena perintah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kepergian dari Hagar dan Ismail inilah yang akan kita lihat bersama-sama saudara-saudara. Kembali kita memperhatikan ayatnya yang ke-14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta
sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersyeba. Pergi karena disuruh pergi. Mengembara. Saudara-saudara, mengembara dalam bahasa Ibrani disebut sebagai ta'ah. Ya, mengembara atau bahasa Ibraninya adalah ta'ah. Artinya bahwa menempuh suatu perjalanan yang tanpa arah. Menempuh suatu perjalanan yang penuh dengan kebimbangan. Dan itu yang terjadi. Itu yang dialami oleh Hagar bersama dengan anak kecilnya, yaitu Ismail. Pergi mengembara, kemudian tiba di padang gurun. Saudara-saudara, kita bisa membayangkan tantangan yang muncul dalam pengembaraan itu. Pembacaan firman Tuhan kali ini mengatakan di dalam ayatnya yang ke-14 tadi. Hanya membawa bekal seadanya, sekirbat air dan beberapa roti. Sekirbat. Kirbat itu adalah kantong air yang terbuat dari kulit binatang. Itu saja yang menjadi bekal. Sementara harus pergi mengembara dengan tujuan yang tidak pasti. Ya. Belum lagi saudara-saudara kalau berbicara tentang padang gurun, tantangannya luar biasa. Bisa saja ada binatang buas yang datang dan menjadi suatu ancaman yang besar. Karena itu saudara-saudara, tidaklah mengherankan ketika bagian ini saudara-saudara, ancaman ketakutan, ancaman untuk mengalami kematian sangat nyata di depan Hagar dan Ismail. Ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Namun suatu hal yang terjadi luar biasa Tuhan nyatakan di sana. Bagaimana cara Allah menyelamatkan dan memelihara orang yang sementara dalam pengembaraan dengan bekal yang tidak banyak, dengan suatu tujuan yang tidak pasti. Ternyata Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya, menghalau ketakutan yang terjadi dalam kehidupan orang yang dikasihinya. Kita melihat saudara-saudara, bahwa ketika Hagar menangis, berseru, bahkan anak kecilnya pun Ismail menangis, ternyata itu didengarkan oleh Tuhan. Mereka berada dalam situasi yang sangat sulit di padang gurun, hamparan yang kosong dan kering. Tetapi justru disitulah menjadi bukti nyata bahwa Allah sungguh mendengar seruan orang-orang yang dikasihinya dari tengah-tengah pergumulan. Itu juga yang kemudian menjadi arti dari nama Ismail yang artinya Allah mendengarkan. Bagian pertama ini saudara-saudara saya mengatakan bahwa ketika kita berada dalam situasi yang sulit dan ternyata ketika kita berseru kepada Tuhan dalam suatu seruan meminta petunjuk dan pertolongan Tuhan, ternyata Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, saudara-saudara. Banyak sekali kisah
yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak kesaksian-kesaksian hidup yang boleh kita dengarkan saudara-saudara, yang bagi saya itu bisa menginspirasi kita untuk terus melihat, membuka hati kita, membuka kehidupan kita untuk memandang kepada Dia, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus yang sanggup mendengarkan keluh kesah kita. Apalagi di saat-saat sekarang ini saudara-saudara, ya puji Tuhan bahwa kita masih sehat. Kita masih kuat menjalani rutinitas kehidupan kita di tengah pandemik ini. Tetapi jujur saudara-saudara, tentu banyak di antara kita yang mengalami perasaan yang gelisah, ketakutan yang luar biasa. Tetapi di kesempatan ini firman Tuhan mau menyapa kita saudara-saudara bahwa berserulah kepada Tuhan dan Dia akan mendengarkan seruanmu. Hal kedua saudara-saudara, cara Tuhan tidak hanya mendengarkan saudara-saudara lalu kemudian mengabaikan orang yang berseru kepadanya. Ada solusi yang terbaik yang Tuhan nyatakan, di mana tiba-tiba di padang gurun, hamparan yang kosong dan kering, tiba-tiba ada sumur. Dan sumur itu saudara-saudara menjadi jaminan kehidupan bagi mereka yang sedang berada dalam kesulitan hidup. Dan Hagar tidak mengabaikan kesempatan itu saudara-saudara. Sumur itu menjadi sumber air, menambah energi dalam tubuh yang sementara rapuh dan lemah. Apa yang kita bisa lihat pada bagian kedua ini saudara-saudara? Bahwa Allah ternyata selain mendengarkan seruan orang-orang yang berseru kepadanya, Allah juga memberikan jalan keluar dari persoalan yang terjadi. Sebab Allah itu baik dan Allah bertindak untuk menyelamatkan. Pembacaan kita di ayat yang ke-19, di mana Allah menyediakan sumur di padang gurun. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa Allah melakukan hal itu? Mungkin ini pertanyaan berikut yang bisa kita renungkan bersama. Dalam setiap pengakuan iman kita saudara-saudara, kita selalu mengatakan bahwa Allah kita itu baik. Allah kita adalah Allah yang pengasih. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dan itulah yang sempurna yang kita alami, yang mewujud di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita saudara-saudara. Allah yang sanggup memberikan jalan keluar di saat kita sangat terbeban dalam masalah-masalah kehidupan yang kita alami. Sebab itu, di kesempatan ini, dalam ibadah yang kita lakukan ini saudara-saudara, teruslah memandang kepada Dia, kepada Allah yang sanggup menolong kehidupanmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selain dari kitab Kejadian yang berbicara tentang Hagar dan Ismail yang diusir dari kehidupan keluarga Abraham. Tadi kita juga sudah membaca firman Tuhan dari kitab Roma dan juga dari kitab Injil Matius. Dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Saya memberi penekanan satu ayat di dalam ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara-saudara, ayat ini tentunya menjadi ayat yang bisa
menjauhkan kita dari ketakutan, seolah-olah kita masih berada pada pengembaraan yang menuju kepada suatu tempat tanpa tujuan yang jelas. Kita selalu diyakinkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk melihat bahwa kasih Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Oleh Paulus di dalam kitab Roma pasal 6 ayat ke-5 ini. Mau menguatkan iman kita saudara-saudara sebagai jemaat yang ada di tempat ini. Untuk mengalami kasih Allah secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya melalui kematiannya, tetapi juga melalui kebangkitannya. Artinya bahwa Yesus Kristus adalah jaminan, adalah solusi yang terbaik yang Allah berikan bagi kita di saat menghadapi situasi yang sulit. Begitupun juga saudara-saudara, di dalam Injil Matius pasal 10, ayatnya yang ke-29 sampai ke-31. Intinya saudara-saudara bahwa kita diajak untuk tidak terlalu larut dalam ketakutan. Sekali lagi saudara-saudara, tema kita mengatakan jangan kamu takut. Sebab itu di dalam bagian ini dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Betapa berharganya kehidupan kita saudara-saudara di hadapan Tuhan. Dan jangan kita habiskan waktu yang Tuhan anugerahkan ini untuk hidup di dalam ketakutan. Ya. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Begitu banyak yang ditakutkan di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan selalu menjadi senjata rohani bagi kita untuk melihat bahwa Tuhan itu sanggup menghalau setiap bentuk ketakutan dan menggantinya dengan sukacita serta damai sejahteranya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42 ini, poin penting yang saya mau sharing untuk kita semua adalah bahwa kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Sebab ada upah yang menanti. Ternyata Tuhan mau saudara-saudara kita mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Dan kita diberikan jaminan, kepastian bahwa ada upah keselamatan yang Dia berikan di dalam Yesus Kristus. Sehingga dalam menghadapi persoalan seberat apapun, termasuk situasi karena pandemik virus COVID-19 saat sekarang ini, firman Tuhan mau menyapa kita semua bahwa da'ami mataku. Jangan takut dalam bagian ini saudara-saudara, bukan berarti bahwa kita mampu sendiri menghadapi setiap masalah itu tanpa Tuhan. Justru firman Tuhan mau mengatakan dan mengajarkan kita bahwa jangan kamu takut sebab Tuhan menyertaimu. Itu penting dan itu poinnya. Bukan berarti bahwa kita mau diingatkan untuk jangan takut lalu kita seolah-olah tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, dalam Matius pasal 10, dua ayat yang saya mau kutip di bagian ini, yaitu ayat 39 dan ayat yang ke-42. Begini firman Tuhan. Barang siapa mempertahankan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Memperolehnya, saudara-saudara, itulah upah kita. Artinya bahwa Yesus di atas segala-galanya, bukan yang lain. Dan semakin jelas di ayatnya yang ke-42. Saya bacakan untuk kita saudara-saudara, ayat 42 dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kepada Kristus, luar biasa kita menikmati janji itu. Ketika kita mampu melakukan sesuatu yang baik untuk sesama kita, dan identitas kita tidak akan pernah hilang sebagai murid Kristus. Firman-Nya mengatakan, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kesempatan ini juga saudara-saudara sekira menjadi perenungan penting untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Tuhan kita. Bahwa pandemik yang terjadi, ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari sana. Ada hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Pelayanan-pelayanan terbaik bagi sesama. Ya. Ibaratnya dalam bacaan yang saya kutip dari ayat yang 42 dikatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir pun. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan saudara-saudara. Menolong saudara-saudara kita yang sama-sama bergumul dengan kita. Dan ternyata itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kembali terkait dengan ketakutan. Ada pesan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Karena firman Tuhan ini banyak menceritakan tentang bagaimana kita yang percaya kepada Tuhan, janganlah larut dalam ketakutan. Tetapi hiduplah, nikmati kasih-Nya, supaya Dia bisa menolong kita untuk menghalau setiap ketakutan yang ada. Firman-Nya dikatakan begini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Semakin jelas saudara-saudara bahwa ternyata bagian firman Tuhan mau mengarahkan kita untuk bisa lepas dari berbagai bentuk tekanan karena ketakutan ketika kita bersandar kepada Tuhan. Kita aminkan itu saudara-saudara. Sebab tanpa Tuhan, saya yakin bukannya kita mampu menghalau ketakutan, tetapi justru kita bisa terhimpit dalam ketakutan yang berkepanjangan ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Dalam berbagai hal saudara-saudara, bukan hanya dalam pergumulan, tetapi dalam berbagai aktivitas kehidupan, pelayanan, pekerjaan yang kita lakukan. Andalkanlah Tuhan Yesus sebagai penolong yang setia, dan Dia sanggup menghalau dan melepaskan kita dari belenggu-belenggu ketakutan yang ada. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita bersama-sama semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan dalam arti bahwa kita semakin percaya bahwa ternyata ketika kita tidak mampu seperti yang dialami oleh Hagar dan Ismail di padang gurun, tinggal menunggu saat kematian sebab bekal sudah habis. Tetapi Tuhan mendengar,
Tuhan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan, memberikan keselamatan. Nah, ini yang menjadi harapan terbesar kita semua, untuk terus memandang dan melihat kepada kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebelum saya tutup bagian renungan firman Tuhan ini, saya rindu untuk kita bersama-sama mendengarkan satu pujian yang mengajarkan kita atau mengingatkan kita bahwa jangan kamu takut, aku ini adalah. Tuhan tidak meninggalkan kita, saudara-saudara. Tiada pernah. Mungkin kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan. Tapi luar biasa, jangan kamu takut, Tuhan mengatakan, aku ini adalah. Sebab itu saudara-saudara, dalam situasi apapun yang kita hadapi, saat ini dalam kebingungan kita menghadapi pergumulan yang menghampiri dunia yang di dalamnya kita hidup ini, menghampiri negara kita, menghampiri daerah kita, dalam situasi yang mencemaskan dan menakutkan karena pandemi COVID-19. Firman Tuhan mau mengarahkan dan mengingatkan kita, saudara-saudara, jangan gelisah. Jangan panik dan takut, lalu kemudian melupakan Tuhan. Saya mau katakan seperti itu. Jangan panik dan takut dan tiba-tiba melupakan Tuhan. Ibaratnya saudara-saudara bahwa ketika berada di pengembaraan di padang gurun, yakinlah bahwa Tuhan hadir. Tuhan selalu mengulurkan tangan kasih-Nya. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus selalu mengasihi saudara-saudara dan saya. Selama berada dalam situasi yang sulit sekalipun, yang membuat kita belum bisa bersama-sama menikmati persekutuan bergereja seperti sebelumnya. Kita masih harus melakukan ibadah di rumah masing-masing. Aktivitas-aktivitas kehidupan dan pelayanan kita masih banyak yang terbatas. Tetapi yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, kita butuh hikmat melalui kuasa Roh Kudus. Mari kita terus mentaati anjuran pemerintah karena itu demi kebaikan kita bersama. Sambil kita terus berdoa, berseru dan memohon kepada Tuhan. Saya yakin saudara-saudara, waktunya pasti tiba. Waktunya akan Tuhan nyatakan situasi akan kembali menjadi stabil dan normal. Lagu tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Sebab itu dalam keyakinan kita semua, kita memiliki kasih di dalam Kristus. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 firman-Nya mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan.
Kutolepah. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara-saudara, pemazmur dalam Mazmur 23 ayat yang keempat mengatakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita mengalahkan ketakutan ini dengan iman. Amin. Bersama-sama kita mengungkapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bersama dengan segenap orang percaya di segala zaman dan segala tempat, dalam keyakinan yang sama, mari dengan sikap yang sempurna di hadapan Tuhan, dengan hati dan mulut kita, kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejuk cara Tuhan
Sebelum menyatakan persembahan syukur di hadapan Tuhan melalui ibadah ini, kita akan menyaksikan atau mendengarkan kesaksian pujian dari anak kekasih Abraham Pratama Huta Barat. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan 12 ayatnya yang ke-11 berbunyi sebagai berikut. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Undi yang dijalankan pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, untuk membiayai operasional Gereja Toraja Jemaat Galaksi. Yang kedua, untuk mendukung BPS. Dan yang ketiga, untuk kegiatan diakonnya. Persembahan-persembahan tersebut juga bisa diserahkan melalui transfer ke rekening jemaat sebagaimana tertera dalam slide. Mari kita kumpulkan persembahan kita sambil diiringi oleh nyanyian persembahan dari PKJ 150 ayat 1 dan 3, Ya Tuhan hanya inilah.
Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengungkapkan doa syukur kita dan syafaat di hadapan Tuhan saat ini. Ada berbagai hal yang akan kita nyatakan di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur kita oleh karena berkat yang luar biasa Tuhan nyatakan hingga di hari Minggu ini. Tuhan terus memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Kita terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih bergumul karena sakit. Bapak MS Lume, Bapak Lukas Elisa Lokolo, Bapak John Patandung, Bapak Sebak Singkali, Bapak Luther Tandibongga, Bapak Willem Hentanga, Ibu Tiurma Arruan Salamba, dan Penatua Jeremia Uju. Juga kita mendukung dalam doa syafaat kita untuk rencana penanganan secara medis untuk saudara kita Ibu Tiurma Mengunu. Tuhan Kenan akan menjalani perawatan pada hari Rabu yang akan datang. Saudara-saudara, wujud rasa empati kita kepada keluarga Bapak Yonatan Parangan, ayah dari Ibu Adolfina Eri Perura dan Ibu Esther P. Panggula, di mana almarhum orang tua kekasih telah meninggal di Tanah Toraja. Kita doakan dan bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, bahkan juga yang menikmati sukacita oleh karena ulang tahun pernikahan. Saudara-saudara, kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan di hadapan-Mu, kami mengungkapkan pujian dan ungkapan syukur kami, karena kami boleh menikmati indahnya kehidupan, meski di tengah badai kehidupan. Kami boleh menikmati kesehatan, baik secara jasmani, pun sehat secara rohani. Semua karena kasih karunia, semua karena cinta dan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan kami boleh terus bersatu hati, bersekutu bersama, meski bergumul oleh karena paparan virus corona yang masih saja berlangsung hingga di saat ini, yang tidak memungkinkan kami untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah jemaat-Mu di gedung gereja. Tetapi kami boleh melihat kasih Tuhan menjangkau kehidupan setiap jemaat dalam ibadah yang dilakukan di rumah masing-masing. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk tidak larut dalam ketakutan. Dan kemudian kami melupakan Tuhan, yang adalah sumber kekuatan dan sumber kehidupan bagi kami semua. Ajar kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh melihat dalam hidup ini, bahwa tanpa campur tangan-Mu, tanpa kehadiran-Mu di dalam Yesus Kristus, yang menolong kami, menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, betapa hampa dan sia-sianya kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, tolonglah, lawat kehidupan kami bersama, agar kami terus berjuang dengan terus mengandalkan kekuatan, hikmat dan kuasa Allah, sehingga pelayanan dan pekerjaan kami dapat kami lakukan dengan sebaik mungkin. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Program-program pelayanan jemaat, kehidupan pelayan-pelayan-Mu di tengah jemaat, keluarga, pendeta, penatua dan diaken, bahkan para pengerja gereja yang Tuhan tempatkan di tempat ini, agar sehati sepikir kami untuk melakukan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan embankan, sehingga jemaat-Mu boleh terlayani dengan baik. Proses penyelesaian pembangunan gedung serbaguna, kami terus bawa di dalam doa syafaat kami. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga boleh selesai pada waktunya.
dan akan membawa sukacita bagi keluarga besar jemaatmu di tempat ini. Bahkan setiap orang yang boleh menikmati gedung serbaguna demi menunjang pelayanan yang akan dilakukan ke depan. Terima kasih Bapa. Ketika Engkau juga memberi kesempatan bagi jemaatmu untuk terus tergerak hati membawa dan memberikan persembahan syukur. Terimalah persembahan syukur kami Tuhan. Yang kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang sama-sama kami persembahkan untuk pelayanan-pelayanan diakonia. Bahkan terus menopang pelayanan dalam lingkup sinode gereja Toraja. Bahkan pelayanan-pelayanan yang lain yang boleh kami jangkau dari tempat ini. Dan kami berdoa bagi mereka yang bergumul dan dalam sakit seperti yang telah kami ungkapkan di awal. Yang berduka cita, yang bersuka cita karena ulang tahun, bahkan pertambahan usia ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan berkatilah mereka semua. Kami juga berdoa untuk keberhasilan jemaatmu dalam berbagai hal. Bahkan yang masih dalam pergumulan-pergumulan hidup, terbelenggu dalam kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan. Ajar kami untuk tetap bersandar pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar belenggu ketakutan itu dihalau. Sebab kuasa kasih Tuhan dinyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kasih Tuhan yang tidak berubah di dalam Yesus Kristus. Yang akan terus memberkati kehidupan dan rencana-rencana yang akan kami lakukan ke depan ini. Terima kasih Bapa. Engkau memberikan kesempatan bagi kami menikmati persembahan pujian dari anak kekasih kami Bram. Kiranya pujian ini semakin mengokohkan iman, keyakinan, dan kepercayaan kami. Dan saudara kekasih kami, anak kekasih kami Tuhan berkati dalam menjalani masa mudanya, dalam menjalani kehidupan, Tuhan merancangkan masa depan yang baik baginya. Pelayan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini Tuhan. Majelis gereja, bahkan pemain musik, song leaders, yang mengatur sound system dan slide, bahkan operator, pengambilan gambar yang boleh kami laksanakan hari ini. Tuhan berkenan untuk semuanya. Bahkan kami berdoa untuk pergumulan dunia, bangsa, dan negara kami, daerah kami, baik di tempat ini, juga Toraja dan tanah Toraja. Kiranya lawatan kuasa Tuhan boleh terjadi di tempat ini, dalam kehidupan kami semua. Dan kami mengucap syukur bersama dengan keluarga Bapak Auris atas kelahiran anak kekasih meski melalui proses sesar. Terima kasih Tuhan. Teruslah memberkati kehidupan ibu dan anak. Dianugerahkan kekuatan dan kesehatan. Dan semakin membawa sukacita dalam kehidupan keluarga mereka. Bahkan dalam kehidupan keluarga jemaatmu di jemaat galaksi ini. Dan juga Bapa, hamba-Mu sungguh bersyukur. Boleh menjadi bagian dari kehidupan jemaat ini. Telah menjadi keluarga, menerima kehadiran kami selama 5 tahun. Dan saatnya untuk beranjak dari tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Telah menghadirkan hamba keluarga. Dan telah mereka terima apa adanya, segala kekurangan dan kelemahan kami. Dan semuanya itu kami yakini bahwa oleh karena Tuhan yang menopang dan menuntun kami semua. Teruslah Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan ke depan. Dan Tuhan menghalau setiap kuasa-kuasa kegelapan yang akan merampas sukacita di tengah-tengah kehidupan berjemaat di tempat ini, di Klasis Pulau Jawa, dalam lingkup pelayanan gereja Toraja secara menyeluruh, bahkan umat-Mu yang Engkau tempatkan di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri.
Saudara-saudara, pergilah. Jangan kamu takut untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita tutup ibadah kita dengan menyanyi dari nyanyian penutup PKJ 302, Jangan Khawatir. Kita nyanyikan 2 kali. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Terima kasih atas kehadiran jemaat yang sudah bisa hadir. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta dan keluarga. Di sini ada Ibu Pendeta untuk memberikan sambutan kasih sehubungan telah selesainya masa tugas Ibu Pak Pendeta di sini, dan pada beberapa waktu ke depan Ibu Pendeta akan berangkat ke Tanah Toraja bersama anak-anak. Mari kita Jemaat Galaksi memberikan dukungan doa agar rencana Ibu Pendeta dapat berjalan dengan baik dan tiba di kampung halaman dengan selamat. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Shalom dan selamat pagi. Terima kasih kepada Majelis Gereja yang masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sambutan ungkapan kasih kami. Terima kasih kami kepada Jemaat Galaksi yang telah menerima kehadiran kami menjadi hamba Tuhan selama 5 tahun, menjadi pendeta yang definitif melayani di tempat ini. Puji dan syukur layak dipersembahkan di hadapan Tuhan oleh karena kasih-Nya yang terus menopang sehingga saat ini kami masih boleh berada di tempat ini dan sangat mengalami kasih Allah di dalam Yesus Kristus serta sentuhan kuasa yang luar biasa melalui tuntunan Roh Kudus. Tidak banyak yang akan kami sampaikan, selain kami sangat mengapresiasi persekutuan Gereja Toraja Jemaat Galaksi di Klasis Pulau Jawa. Dengan segala dinamika suka duka yang boleh kami alami bersama-sama, kami mengatakan bahwa kami sungguh diterima sebagai keluarga sendiri. Terjadi dan terbangun persaudaraan yang baik, persahabatan, meskipun kami terus menyadari bahwa tidak banyak hal yang bisa kami lakukan selama berada di tempat ini. Kami hanyalah pribadi yang begitu rapuh dan lemah.
bagaikan bejana tanah liat yang rapuh. Tetapi kami terus mengalami kasih Tuhan melalui topangan jemaat, majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, melalui rekan-rekan sepelayanan, bahkan semua yang memberi diri dalam pelayanan bersama-sama selama ini. 5 tahun ternyata tanpa terasa sudah kami lewati, dan akhirnya izinkan kami untuk pamit dari kehidupan persekutuan jemaat bersama dengan istri terkasih Ibu Sartika Embon yang telah berangkat ke Toraja bersama dengan kedua anak kekasih kami, Makamaya dan Madarana. Maafkan jika banyak kelemahan, keterbatasan dan kesalahan yang kami lakukan selama berada di tengah-tengah jemaat ini. Dan yang terakhir, kami menyapa kita semua, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di setiap rumah yang boleh melaksanakan ibadah hari ini meskipun secara virtual. Terima kasih banyak atas penerimaan selama ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kudus semangat.